Seven. Etika bukan hanya sekedar formalitas. Kalian tahu gak sih kasus yang lagi booming tahun kemarin? Apa itu? Yang kepala sekolah menyalahgunakan dana BOS hingga lebih dari 1 miliar. Kan seharusnya dana tersebut kan bisa digunakan untuk menambah fasilitas, menggaji guru honorer, dan kegiatan belajar lainnya. Ini kan harusnya menyalahgunakan hukum. Itu yang kasus di SMK PGRI Ponorogo bukan sih? Iya. Oh, aku tahu tuh kasus itu, kan aku dulu sekolah di Ponorogo tuh. Itu kayak mengguncang kepercayaan masyarakat banget, karena posisinya kan kepala sekolah, bukan hanya sekedar jabatan administratif, tapi adalah simbol pendidikan juga. Ketika figur yang seperti itu menyalahgunakan wewenang kan kayak apa ya? Ketika figur kepala sekolah menyalahgunakan wewenang, maka kan ada pelanggaran etika yang sangat fundamental sekali. Wah, bener itu Kak. Dan juga kayak gagalnya sistem akuntabilitas yang ada. Kepala sekolah seharusnya menjadi agen yang bisa menjadi contoh gitu, kayak mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik. Kalau sistem pengawasan terus pelaporan dan integritas internalnya lemah, maka penyimpangan seperti ini ya mungkin terjadi gitu. Bener banget tuh, kalau dari sisi hukum, perbuatan itu tuh termasuk ke kategori penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana hukum, karena hal tersebut itu merugikan keuangan negara. Tapi hari ini kita bakal bahas lebih lanjut, adapun juga teori-teori etika dan akuntabilitas yang menjelaskan akar masalah tersebut dan solusinya. Betul banget. Betul. Kalau bicara pelanggaran etika, kita harus kembali ke fondasi teori etika publik. Ada beberapa pendekatan utama yang bisa kita ambil untuk mengenai kasus kali ini. Yang pertama adalah etika kewajiban dari Immanuel Kant. Dalam pandangan ini, seseorang disebut bermoral jika tindakannya sesuai dengan kewajiban, bukan karena konsekuensinya saja. Kewajiban moral seorang kepala sekolah adalah menjaga amanah publik, seperti amanah orang tua kepada guru, kan karena siswa dititipkan di sekolah agar bisa membanggakan dan juga untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik kan, dan juga menggunakan dana sesuai aturan. Sifat kewajiban itu jika dilanggar sedikit saja, maka secara moral melanggar prinsip dasar duty karena tanggung jawab moral. Jadi kalau kepala sekolah itu punya alasan pribadi seperti kebutuhan ekonomi, itu tidak bisa dijustifikasi moral gak sih? Betul, dalam kerangka kalian, niat kewajiban lebih penting daripada alasan pragmatis atau alasan apapun. Kemudian kalau kita pakai kacamata pandangan dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, moralitas diukur dari seberapa besar manfaat kerugian bagi banyak orang. Dalam kasus ini kan dampaknya banyak sekali, seperti dana pendidikan tidak sampai, program sekolah terbengkalai, kepercayaan publik yang rusak. Artinya konsekuensi tindakannya membawa penderitaan lebih besar daripada manfaat. Iya Kak, aku juga pengen nambah nih, dalam etika kebijakan itu ada yang namanya virtue ethics yang dikemukakan oleh Aristoteles. Inti moralitas bukan hanya sekedar apa yang dilakukan, tapi siapa yang melakukannya. Jadi dalam kasus SMK PGRI 2 Ponorogo itu seharusnya kepala sekolahnya mencerminkan kebijakan seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Tapi malah kepala sekolahnya bertindak sebaliknya, malah mencerminkan karakter yang bersifat koruptif
dari lawan kebijakan yang baik tersebut. Maka dari kasus tersebut bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, tapi cermin rusaknya karakter moral individu dan lemahnya penanaman nilai kebijakan di lingkungan sekolah. Wah, menarik banget itu, karena di teori etika publik modern dari Terry L. Cooper 1998 itu menyampaikan pejabat publik dituntut memiliki 3 kesadaran diri. Yang pertama, kesadaran pribadi, yaitu mengenai tanggung jawab moral dan individu. Yang kedua, kesadaran profesional, yaitu tunduk pada standar profesi yang ada. Yang terakhir, yang ketiga, itu kesadaran institusional, ya, yaitu memahami nilai dan aturan dalam lembaga yang terkait. Contohnya seperti lembaga publik. Kalau salah satu itu hilang atau tidak dikerjakan atau tidak dilakukan, itu akan ada penyimpangan yang sangat mungkin terjadi. Dalam kasus ini, ketiganya sangat lemah. Kepala sekolah kehilangan kesadaran pribadi, kemudian sistem institusionalnya pun jadi mengingatkan atau menegur, yang gagal mengingatkan atau menegur. Oke, kalau kita geser ke teori akuntabilitas, yaitu sebenarnya berkaitan erat sekali dengan etika. Menurut Romsek dan Downing 1987 itu ada 4 bentuk akuntabilitas, tapi akuntabilitas publik itu sebelumnya adalah kemampuan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada masyarakat. Nah, kembali lagi di 4 bentuk akuntabilitas. Yang pertama, birokratik. Birokratik itu adalah tanggung jawab kepada atasan dan prosedur. Yang kedua, legal, yaitu tanggung jawab kepada hukum dan peraturan. Yang ketiga, profesional, yaitu tanggung jawab terhadap standar etika profesi. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah politik atau sosial, di mana tanggung jawab terhadap publik dan pemangku kepentingan. Jadi kalau dilihat dari kasus yang ada di Ponorogo itu, kepala sekolah gagal dalam semua bentuk akuntabilitas itu ya. Benar sekali. Dari birokratik, dia melanggar prosedur BOS yang diatur oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua, dari legal, jelas ada pelanggaran hukum pidana di situ. Kemudian yang ketiga, ada profesional, dia mengabaikan kode etik pendidik sebagai kepala sekolah. Kemudian yang keempat, dari politik atau sosial, dia mengkhianati kepercayaan masyarakat. Masalah lain muncul dari teori prinsipal agen. Kepala sekolah sebagai agen mengelola dana publik atas nama prinsipal atau pemerintah dan masyarakat. Karena ada asimetri informasi, agen tahu lebih banyak soal dana daripada prinsipal. Maka tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat. Penyimpangan akan mudah terjadi begitu saja. Nah, padahal akuntabilitas yang ideal itu harus ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama itu ada transparansi, yaitu keterbukaan. Yang kedua ada answerability, yaitu kemampuan menjelaskan keputusan. Dan yang terakhir ada enforcement, yaitu penegakan dan saksi jika ada salah. Dalam kasus ini, ketiga unsur itu tidak dilakukan sama sekali. Nah, menariknya kalau kita lihat dalam teori New Public Management, pejabat publik di era modern harus bertanggung jawab tidak hanya secara administratif, tapi juga berdasarkan hasil dari nilai-nilai publik. Jadi, akuntabilitas tidak terhenti di laporan keuangan, tapi juga meluas juga ke masyarakat. Dan ini yang benar-benar rusak
ketika dana pendidikan justru digelapkan. Dari sisi hukum positif, tindakan penyalahgunaan dana BOS ini memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 menyebut setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara dan dipidana penjara maksimal 20 tahun. Namun, hukum hanya bisa menghukum setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan ini seharusnya datang dari mekanisme akuntabilitas internal. Misalnya, yang pertama ada sistem pelaporan digital BOS yang transparan. Yang kedua ada audit internal berkala. Yang ketiga ada rotasi jabatan kepala sekolah agar tidak terlalu lama memegang kekuasaan finansial. Dan yang terakhir ada penguatan komite sekolah sebagai pengawas sosial. Jadi yang dibutuhkan bukan hanya penegakan hukum gak sih, tapi perubahan budaya birokrasinya. Karena kalau sistem masih tertutup, pelaku bisa melakukan kasus yang sama hingga berulang-ulang kali. Bener banget. Dan disinilah konsep stewardship teori masuk. Dalam teori ini, pejabat publik dianggap sebagai steward, penjaga kepentingan publik. Kalau budaya organisasi menanamkan sebuah kepercayaan, penghargaan, dan nilai moral, mereka cenderung bertindak jujur dan loyal pada kepentingan publik. Masalahnya, sistem birokrasi pendidikan kita sering menanamkan budaya kekuasaan, bukan budaya tanggung jawab. Dan disinilah etika dan hukum bertemu. Hukum hanya efektif kalau didukung dengan moralitas dan integritas. Sebaliknya, moralitas butuh hukum untuk ditegakkan dalam struktur sosial. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Jadi kalau kita rangkum, penyalahgunaan dana BOS itu terjadi karena 3 lapisan kegagalan. Yang pertama, kegagalan individu, yang kedua, kegagalan kelembagaan, dan yang ketiga, kegagalan budaya. Solusinya harus dimulai dari penanaman etika publik yang kuat. Setiap pejabat daerah dan pejabat publik, khususnya kepala sekolah, perlu memahami bahwa jabatan publik bukan hak milik pribadi tapi amanah dari semua orang. Ketika etika kewajiban mengajarkan bahwa kewajiban moral tetap berlaku bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Dan etika kebijakan menekankan pembentukan karakter karena hanya orang yang berkarakter baik yang bisa menjaga kepercayaan publik. Betul sekali. Dan dari sistem perlu penguatan akuntabilitas multilapis, yaitu pengawasan birokratik internal, yaitu aktornya adalah dinas pendidikan. Yang kedua adalah audit atau pengawasan keuangan oleh BPK, Badan Pengawasan Keuangan atau Inspektorat. Kemudian yang ketiga akuntabilitas sosial, melalui partisipasi komite sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir akuntabilitas digital melalui sistem pelaporan online yang bisa diakses seluruh publik. Dan jangan lupa penegakan hukum harus sesuai transparan, tapi juga perlu pendekatan restoratif. Selain menghukum, kita perlu memulihkan sistem dan kepercayaan masyarakat. Misalnya dengan audit terbuka, pengembalian dana, dan pelatihan etika publik bagi aparatur sekolah. Kita juga perlu mendidik masyarakat agar lebih sadar untuk mengawasi penggunaan dana publik. Karena akuntabilitas bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga hak dari tanggung jawab warga negara. Integritas bukan hanya kata, tapi komitmen yang diuji ketika seorang memiliki kekuasaan. Kepala sekolah adalah simbol moral. Ketika ia jatuh, banyak yang ikut jatuh di bawahnya. Betul sekali. Akuntabilitas adalah jantung dari pelayanan publik. Tanpa akuntabilitas, kepercayaan publik akan mati. Dan hukum bukan hanyalah alat,
yang membuatnya hidup adalah kesadaran di setiap pelayanan publik. Benar sekali, semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran bahwa mengelola dana publik berarti mengelola harapan dan masa depan bangsa. Karena uang pendidikan yang diselewengkan bukan hanya sekedar angka, tapi untuk masa depan generasi selanjutnya. Oke, sekian diskusi podcast dari Number 7. Semoga bermanfaat dan penuh edukasi. Bye-bye.